Halo Sobat Film, selamat datang di channel Usran Film. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu bahagia. Tidak usah menunggu lama lagi, inilah alus ceritanya. Osaka, Jepang, sebuah mobil box berwarna pink mencolok melaju kencang di tengah hiruk-pikuk kota. Di dalamnya, terdapat seorang penembak jitu wanita ulung bernama Katz dan asisten setianya, Felix. Misi mereka kali ini menumbangkan dua bos besar Yakuza yang telah bercokol di Jepang selama 12 tahun. Katz, dengan rekam jejak sempurna, selalu berhasil menyelesaikan setiap misi yang diberikan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tekanan semakin terasa, dan targetnya kali ini adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia bawah tanah Jepang. Sebelum aksi dimulai, Felix memberikan Katz sebotol minuman bersoda lemon, ritual kecil mereka sebelum setiap misi. Sesampainya di lokasi, Katz segera turun dari mobil dan menyamar sebagai seorang turis yang tersesat. Mata elang Katz berhasil menemukan salah satu targetnya yang tanpa ragu, ia bersiap untuk melancarkan serangan. Komunikasi radio dengan Felix menjadi kunci keberhasilan misi ini. Namun, di luar dugaan, kali ini targetnya ternyata sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai penembak jitu terbaik, Katz memiliki sifat yang berkemanusiaan, karena dia tidak akan membunuh di depan anak-anak. Namun, karena Felix terus-terusan mendesak, Katz terpaksa menembak targetnya. Sementara itu, dari mobil yang berada di sebelahnya, terlihat satu target lainnya yang bernama Kijima. Kijima merupakan pemimpin gangster Yakuza, sekaligus kakak kandung dari orang yang sebelumnya pernah dihabisi oleh Katz. Merasa nyawanya juga terancam, Kijima pun memutuskan pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan keponakannya di tempat itu. Katz yang melihat Annie menangis histeris di depan jasad ayahnya, dia pun sangat menyesal atas tindakannya dan memutuskan untuk menunda misinya. 10 bulan kemudian, di sebuah kota Tokyo, terlihat Katz yang sedang jogging malam di sana. Dia tidak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ, Katz berpikir untuk pensiun dari pekerjaan kotornya ini. Kemudian, dia membahas keputusannya ini kepada Felix. Dengan alasan dia ingin memiliki kehidupan yang normal sama seperti orang-orang di luar sana. Namun, Felix menduga kejadian 10 bulan lalu di Osaka adalah alasan utama yang membuat Katz ingin pensiun. Felix mengatakan dia tidak tahu kalau saat itu ada anak-anak di sana. Tetapi, Katz yang profesional, dia akan menyelesaikan misi terakhirnya sebelum pensiun. Di suatu malam, Katz yang sedang menikmati sebotol wine di sebuah bar hotel tempat dia menginap, tiba-tiba seorang pria bernama Stephen menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Dari perkenalan itu, mereka berdua pun melakukan adegan ranjang di kamar hotel. Saat Stephen sedang di kamar mandi, Katz pun melihat kartu identitas Stephen dan mencoba untuk mengingat alamat tempat tinggalnya yang berada di Shibuya. Tidak lama kemudian, Katz mendapatkan pesan untuk segera menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Kijima tepat pukul 11 malam di Menara Tokyo. Kemudian, Katz pamit dengan Stephen. Di situ tampak juga sebotol wine yang sebelumnya diminum oleh Katz. Sesampainya di lokasi, Katz pun segera bersiap untuk melakukan penembakan. Saat target utamanya sudah mulai terlihat, Katz tiba-tiba saja mengalami pusing kepala yang sangat dahsyat, sehingga tembakan yang dia lepaskan tidak berhasil dan hanya mengenai lengan Kijima. Setelah itu, Katz memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut, karena kondisi sakit di kepalanya semakin parah. Terlihat para anak buah Kijima sedang menelusuri tempat tersebut untuk mencari pelaku penembakan itu, sementara Katz berhasil melarikan diri menggunakan mobil curiannya. Tetapi di sini, dia semakin merasakan pusing yang sangat dahsyat, karena mobil tersebut menggunakan lampu variasi berlebih dan audio yang sangat keras.
Ketika dia melaju dengan kencang, Katz kehilangan kesadarannya sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Setelah itu, film pun flashback menceritakan kisah Katz, seorang gadis, yatim piatu yang sejak kecil sudah dididik oleh Ferrick agar menjadi sosok wanita yang kuat. Katz yang telah sadar ketika terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya memberitahu kalau tubuhnya telah keracunan radiasi yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya, bernama polonium. Di situ, dokter tersebut memberitahu Katz jika zat polonium menyentuh tubuh atau tertelan, polonium akan dengan cepat merusak kulit dan juga organ dalam tubuh kita. Maka dari itu, dokter menvonis kalau dirinya saat ini hanya memiliki waktu yang tersisa kurang dari 20 menit jam untuk tetap bertahan hidup. Dari situ, Katz menyadari orang yang meracuni dirinya adalah pria yang baru. Dia kenal di bar hotel, yaitu Steven. Katz yang masih mengingat alamat tempat tinggal Steven, dia pun berencana mendatanginya untuk balas dendam. Lalu, Katz pun mengancam seorang dokter agar memberikan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Sesampainya di sana, Katz langsung menodongkan pistolnya kepada Steven dan bertanya kenapa dia meracuninya. Setelah diancam, Steven mengatakan orang yang menyuruhnya adalah pengelola klub malam bernama Kazuo Sato yang merupakan anak buah dari target terakhir Katz, yaitu Kijima. Di sini, istri Steven pun angkat bicara kalau selama ini mereka berdua dikuasai oleh Sato dan jika Steven berhasil melaksanakan perintah kali ini, mereka berdua akan dibebaskan. Katz yang merasa kalau ini bukan salah Steven, dia pun memaafkannya. Setelah itu, Katz kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Ferrix. Dia menanyakan tentang target terakhirnya. Ferrix pun mengatakan kalau Kijima adalah seorang pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Kemudian, Katz kembali bertanya tentang seseorang bernama Kazuo Sato. Di sini, Ferrix hanya memiliki informasi kalau saat ini Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di suatu tempat bernama Black Lizard. Kemudian, Katz pun pergi menuju tempat tersebut. Sebelum memulai aksinya, Katz mampir ke minimarket membeli senter dan spon untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Setelah itu, Katz langsung menanyakan ke seseorang yang bernama Sato, mengapa dia ingin meracuninya. Sato pun mengaku kalau dia hanya menjalankan perintah. Yang sudah menduga kalau ini semua adalah perintah Kijima, dia pun bertanya keberadaannya saat ini. Karena Sato tidak mau menjawab, Katz pun langsung menembaknya. Tidak lama kemudian, para penjaga pun datang. Di situ, Katz langsung mengancam salah satu bos mereka. Namun, ketika Katz mencoba menembaknya, dia malah kehabisan peluru sehingga terjadilah pertarungan. Setelah selesai menghabisi para Yakuza di tempat itu, kini tersisa satu orang Yakuza saja. Dari orang itu, Katz mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaannya. Dia juga memberitahu lokasi Ani saat ini yang sedang menonton sebuah konser. Katz yang telah tiba di konser tersebut, di sana dia melihat seorang gadis yang pernah dia lihat di Osaka ketika menjalankan misinya. Seketika, Katz pun menduga kalau itu adalah Ani. Tanpa pikir panjang, Katz segera menghabisi para bodyguard di sana dan membawa Ani keluar. Ketika di luar, Katz segera menyuruh Ani untuk menelepon Kijima.
Tetapi dia tidak memiliki nomornya. Lalu, Ani memberitahu Cats kalau ingin menemui Kijima, dia bisa mendatangi penasihat utamanya yang bernama Renji. Ketika Ani sedang menelepon Renji, Cats langsung merebut handphonenya. Dan dia mengatakan kalau saat ini Ani sedang dia culik. Di situ, Cats pun meminta Renji untuk segera datang ke pasar Murakawa 1 jam lagi. Kemudian, Cats membawa Ani ke toilet dan Cats memutuskan untuk merubah penampilannya dengan memotong rambutnya sendiri. Sebelum bertemu dengan Renji, Cats menyekap Ani di dalam toilet tersebut. Sementara di tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinjo untuk membebaskan Ani yang sedang diculik oleh Cats. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun bertemu di sini. Cats menanyakan Kijima kepada Shinjo, namun Shinjo malah berusaha untuk menembak Cats, sehingga terjadilah kekacauan di tempat itu. Di sisi lain, Ani berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah berhasil melepaskannya, Ani pun keluar dari toilet dan bertemu dengan Shinjo. Akan tetapi, di sini Shinjo malah berniat untuk membunuhnya. Beruntung Cats yang telah tiba di sana, dia pun segera menembak Shinjo dan rekan-rekannya. Setelah itu, Cats pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui Ani terus mengikutinya, Cats pun menyuruhnya untuk pergi. Namun, Ani mengatakan kalau saat ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengannya, bahkan keluarganya sendiri berniat untuk membunuhnya, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Hal tersebut membuat Cats jadi mengingat masa lalunya yang seorang yatim piatu. Dan akhirnya, Cats pun membawa Ani pergi bersamanya. Setelah itu, mereka pun mendatangi minimarket di situ. Ani membelikan pakaian untuk Cats, karena kaos yang dia gunakan sudah banyak terkena cipratan darah. Kemudian, Ani pun memberikan informasi tentang keberadaan Renji. Dia mengatakan kalau saat ini, Renji menggantikan kedudukan ayahnya yang tewas tertembak di Osaka. Di sini, Ani belum mengetahui kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Cats. Lalu, Ani mengajak Cats untuk pergi menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Sesampainya di sana, mereka berdua pun bekerja sama agar Cats bisa menyelinap masuk ke tempat tersebut. Ani pun berhasil bertemu dengan Jojima. Tidak lama kemudian, Cats pun datang dengan menodongkan pistolnya dan menanyakan keberadaan Renji. Namun, di saat Cats lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Ketika Jojima akan menembak Cats, dengan cepat Ani memukul kepalanya dengan palu sehingga Jojima pun tewas. Ani yang terkena cipratan darah Jojima, dia pun seketika mengingat masa lalunya ketika ayahnya tewas di Osaka. Di situ, Cats pun berusaha membuat rasa trauma Ani hilang. Di sini, Ani berhasil menemukan rute yang akan dilalui Renji melalui GPS yang terhubung dengan
handphone Jojima. Setelah itu, Cats langsung menanyakan keberadaan Kijima terhadap Renji. Renji pun mengatakan kalau saat ini Kijima berada di suatu klub malam milik keluarga, namun dia tidak mengetahui tempatnya. Tetapi Ani mengetahui tempat tersebut. Setelah itu, mereka berdua menuju tempat Kijima berada. Di sini, Cats menelpon Varric untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui keberadaan Kijima saat ini. Dan Cats meminta Fair untuk datang menjemput mayat. Cats karena umurnya tersisa hanya beberapa jam lagi. Saat di perjalanan, Ani terus berupaya memberi semangat kepada Cats yang fisiknya semakin memburuk. Sesampainya di sana, Cats menyuruh Ani untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dia alami hari ini. Menurut Cats, Ani masih bisa menjalani kehidupan normal sama seperti anak-anak seusianya di luar sana. Setelah mereka berpisah, Cats yang kondisinya semakin memburuk sebelum memulai aksinya, dia pun menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pada akhirnya, Cats berhasil bertemu dengan Kijima di sini. Kijima mengatakan bahwa Cats hanya dijadikan alat oleh seseorang dan kejadian di Osaka itu bukanlah kesalahan Cats. Semua itu karena adanya perebutan kekuasaan di Yakuza. Terungkap fakta bahwa sebenarnya Renji sangat terobsesi untuk menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan kepada Varric agar rencananya berjalan dengan mulus. Dan Varric memanfaatkan Cats untuk dijadikan alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Di sisi lain, Varric yang telah tiba di tempat tersebut, dia pun bertemu dengan Ani yang masih berada di sana. Di sini, Varric memberitahu Ani kalau yang membunuh ayahnya ketika di Osaka itu adalah Cats. Kemudian, Cats pun keluar untuk menemui Ani. Namun, ketika Cats berusaha untuk menenangkan Ani yang telah terbakar emosi, Ani malah melepaskan tembakan yang mengenai bahu Cats. Cats yang semakin lemah di sini, dia mengingat semua masa lalunya ketika bersama Fair. Tidak lama kemudian, Kijima pun datang dan memberikan stimulan yang terjatuh di dalam. Sementara itu, Varric ternyata membawa Ani ke tempat Renji. Di situ, Varric pun menyalahkan Renji karena telah meracuni Cats tanpa seizin dirinya. Renji pun beralasan semua ini dia lakukan karena setelah kematian ayah Ani, dia dalam pengawasan ketat sehingga dia pun panik dan takut rencananya terbongkar. Di tempat lain, Cats dan Kijima akan mendatangi markas Renji untuk membawa Ani pulang. Di sini, Kijima terlihat membawa sebotol limon, bom-bom kesukaan Cats. Namun, Cats malu untuk memintanya. Menyadari hal tersebut, Kijima pun memberikannya untuk Cats. Ketika sampai di markas Renji, Kijima ternyata membawa semua anak buahnya untuk mengacak-acak tempat tersebut. Di sisi lain, Varric yang mengetahui kedatangan Cats, dia pun menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Setelah itu, Renji pun bertemu dengan Kijima. Kijima yang sudah mengetahui pengkhianatan Renji,
Dia pun mengajaknya untuk mau bertarung menggunakan samurai dengannya. Pada akhirnya, Cats berhasil menemukan Annie yang sedang disandera oleh Varric. Di situ, Varric pun mengatakan kalau Cats adalah bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Varric sehingga Cats merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Kemudian, mereka pun saling adu cepat menembak. Tetapi, tembakan Cats lebih fatal sehingga membuat Varric tewas seketika. Setelah kejadian itu, dalam keadaan sekarat, Cats meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka. Dan film pun berakhir.